Yang jelas kita mau berbagi kabar gembira tentang sore ini, karena sebetulnya mungkin sore sudah beberapa mengenalnya dengan baik tahun 2016. Terus sekarang kita muncul lagi di tahun 2024 membawa kabar gembira, tapi kabar gembiranya apa? Kita cicil dikit. Kita cicil dikit ya. Mas Edi, ini sosial media di Twitter udah jadi obrolan ternyata sebelum hari ini. Gimana? Padahal postingan di Instagram itu postingan lama loh, 2023. Gimana Mas Edi? Mancing emang. Mancing ya? Dia senang melihat antusiasmenya sebagai penulis dan sutradara, sebagai penutur lah, sebagai pencerita, selalu senang kalau apa yang dibuat itu bisa disambut baik dan positif. Rasanya obrolannya bersambut antara penutur dan calon pendengarnya. Yes, itu dia. Nah, sekarang untuk yang pertama dari yang di depan sudah ada Kamita dan juga Mas Edi Lawrence. Kita akan mengetahui siapa karakter yang ada di dalam film Sore Istri dari Masa Depan yang ada di sini. Banyak banget, jadi kita akan lihat sama-sama akan tampil di layar ya. Setelah jadi silakan teman-teman media boleh diabadikan momen ini. Ini dia akan kita lihat siapa saja karakter yang terlibat di dalam film Sore Istri dari Masa Depan. Ini dia. Yes, ini dia ada Sheila dan juga Dion Wiyoko. Langsung kita undang bersama dengan kita. Ini dia Sheila dan juga Dion Wiyoko yang akan gabung bersama dengan Kamita dan juga Mas Andi di depan untuk di film Sore Istri dari Masa Depan. Wah, boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk Dion Wiyoko dan juga Sheila. Silakan. Dorong-dorong kan. Nah, ini fotonya nanti boleh di atas ya, boleh di atas. Di sini saya dulu ntar boleh pindah ke atas. Silakan teman-teman media. Sebentar biar yang ke belakang, yang di belakang juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ini kita akan stop dulu. Sore-sore kita baca film sore ini pas banget. Dari web series yang populer dan punya banyak penggemarnya, sekarang menjadi film layar lebar. Ini boleh diceritakan dan dijelaskan sebenarnya sejak kapan dari cerita films untuk mungkin diberikan gambaran proyek ini tuh udah mulai digarap dan mungkin diberikan gambaran timeline produksinya hingga sejauh ini sudah sejauh apa? Silakan. Ya, kalau tanya timeline itu sebenarnya cukup lama. Bahkan waktu kita syuting di masa pandemi ya, ada keinginan mungkin kalau bicara sore tuh masih ada yang bisa kita bicarakan dari situ. Terus kita juga beberapa kali dengar respon kalau kita baca di media sosial, terus kemudian kita lihat juga jumlah penonton yang di web series masih tetap nambah. Tapi di sisi lain itu juga merasa masih ada yang bisa kita bicarakan lagi gitu. Tanya idenya udah mulai dari pandemi, tapi kemudian kita mulai cukup kuat intens mendevelop tuh sejak setahun yang lalu. Kita ketemu dengan banyak investor membicarakan ini sampai akhirnya ya kita udah selesai syuting sekarang di 3 negara itu, di Finlandia, di Kroasia, dan di Indonesia. Sejauh ini sudah selesai syuting, Ya. tapi belum diedit. Oke, jadi sudah selesai syuting, ketemu dulu sama teman-teman media ya. Iya. Dan menariknya juga, ini kan menjadi produksi debut secara mandiri dari Cerita Films. Sebelumnya kan co-production dengan PLI atau production of lain gitu ya. Seperti apa rasanya membawa Sore ini ke layar lebar untuk dinikmati oleh penontonnya? Terima kasih Kamita. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Mas Edi Lawrence sebagai sutradara sekaligus penulis dari Sore Istri dari Masa Depan. Ini boleh bisa dijelaskan apa yang menjadi tantangan terbesar karena dalam pengembangan web series yang udah punya fans yang sangat ini banget gitu, militan banget tuh untuk Sore sampai di kita dulu di kantor sampai nungguin nonton bareng sekantor sampai dari bos yang kerja tak dulu episode selesai dulu. Nah, tantangannya seperti apa dengan punya banyak fans yang punya ekspektasi tinggi terhadap Sore ini, Mas Andi? Silakan. Oke. Sebenarnya pertanyaan seperti ini selalu muncul ketika yang saya buat itu adaptasi kayak Keluarga Cemara satu kakak 7 ponakan gitu, dan selalu ketika ditanya saya baru sadar harusnya menyetan. Maksudnya bukan berarti tidak memikirkan tantangannya, tapi rasanya saya paling takut membuat film atau bercerita kalau tidak punya kekhawatirannya.
gitu. Jadi dari awal mau bikin sore bukan karena karena fansnya banyak, IP-nya well known, kayaknya bagus kalau kita bikin lagi biar rame. Hal itu ada, tidak dipungkiri, tapi bukan itu faktor utamanya. Faktor utamanya selalu berangkat dari apakah saya sebagai pencerita masih punya kekhawatirannya, masih punya kegelisahan yang benar-benar mau diceritakan dari dalam. Karena apa sih yang saya dan Mita percaya di Kita Film, kita bikin film selalu berangkat dari situ. Karena kita merasa orang kalau ke bioskop effortnya gede banget kan, spend waktunya, uang yang dikeluarkan. Kita mau pastikan kalau kita berjumpa dengan penonton di dalam bioskop, sebisa mungkin dengan segala cara kita perjuangkan perjumpaan itu tidak sia-sia. Nah, bagaimana perjumpaan yang tidak sia-sia? Kita pastikan kita punya sesuatu di dalam yang mau kita bagikan. Nah, ketika punya kekhawatiran itu, ketika punya statement itu, akhirnya begitu menjalaninya, walaupun di syuting di 3 negara, perbedaan culture dengan negara lain kita kerjasama, bedanya sulit segala macam, rasanya selalu punya apinya gitu. Jadi daripada melihat tantangannya dan gimana ya supaya orang gak bandingin sama Paris, malah kita lupa, kita sibuk bersama Dion dan Sheila dan seluruh tim itu bagaimana fokus bercerita seefektif mungkin, sejujur mungkin, supaya kekhawatiran atau statement yang mau kita sampaikan dari awal itu tersampaikan shot by shot, scene by scene, dan selalu berusaha sejujur mungkin. Akhirnya kalau ditanya apa tantangannya, seperti biasa kita buat film kita sebelumnya, tantangannya adalah bagaimana bisa sejujur mungkin merasakan rasanya jadi Jonathan, sejujur mungkin gimana rasanya jadi Sore gitu. Ya, sini kan mengembangkan dari web series yang memang sudah banyak yang tahu tadi ya. Kita pengen tahu lagi berarti adalah yang ditampilkan, yang sudah ditonton selama ini web series dan ditampilkan itu baru potongan kecil ya dari pengembangan untuk di film Sore Istri dari Masa Depan ini ya Mas Adi? Iya benar. Sore web series dulu saya buat waktu saya masih pacaran, belum nikah, dan Sore adalah romance pertama saya, cerita pertama romance pertama saya. Dan yang coba saya ungkapkan adalah ya perspektif saya tentang apa itu relasi. 8 tahun berlalu ya, dan sekarang sudah menikah, punya 2 anak. Pandangan saya tentang relationship, tentang apa itu upaya untuk mencintai setiap waktu, dan apa rasanya disayang tanpa syarat, ternyata bertumbuh gitu, ngerti sesuatu hal yang baru dan belajar. Jadi ketika mengintip mau bikin Sore lagi, saya merasa ada yang bertumbuh di dalam perjalanan saya melihat relasi. Rasanya tepat sekali kalau menceritakannya sekali lagi dengan makna yang lebih baru dan lebih dalam ini. Hasilnya, apa yang teman-teman mungkin sudah pernah lihat di web series, itu menjadi suatu penggalan di dalam film ini, dan kita mencoba aja penonton untuk melihat apa itu mencintai tanpa syarat, apa itu menerima apa adanya, apa itu relasi dengan bentuk yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Berarti tidak hanya pembuat dan juga para pemain yang ikut tumbuh, penonton pun ikut tumbuh dengan Sore dari Istri Masa Depan ini ya, dengan segala cerita yang dihadapi di real life gitu. Dan tadi kita bilang ada Jakarta, kemudian Finlandia dan Kroasia. Nah, ini boleh ceritakan alasannya di 2 negara tersebut, Finlandia dan Kroasia, untuk menjadi lokasi syuting dari film Sore Istri Masa Depan ini? Di Finlandia karena kita butuh, seperti teman-teman bisa lihat posternya, Jonathan seorang fotografer dan dia ada di environment serba es, serba salju. Kita membicarakan concern Jonathan sebagai fotografer, dia sedang mau membicarakan sesuatu di sana. Jadi sejujurnya sebagai penulis, tidak penulisan, saya sendiri takut ketika menulis punya scene Finland gitu. Takut produser saya bilang, ya nih ngapain kita punya set banyak banget, negara banyak banget gitu. Itu ya. Lalu karena produser saya juga mencintai film dan suka dengan cerita, dia sendiri takut sama dirinya. Kita harus mewujudkannya ya. Gitu. Jadi ya itu juga saya senangnya punya Mita. Gitu. Dan akhirnya karena Mita melihat Finland tidak hanya sekedar estetis setnya, tapi juga penting sekali buat ceritanya apa. Nanti kalau dilanjut, sehingga diwujudkanlah kita syuting di Finland, tapi juga tentu saja di Kroasia, cerita-cerita yang lainnya, dan juga di Jakarta. Jadi setiap cerita, setiap tempat tidak hanya mengejar apa yang estetis, itu malah lebih bonusnya, tapi punya fungsi secara plot dan emosional terhadap cerita dan karakter. Karena memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk Sore Istri Masa Depan di film ini ya. Betul. Bukan hanya untuk sutradara dan juga penulis. Sebelum ke para pemain, kami minta sedikit tadi yang dibilang sempat disinggung sama Mas Andi. Saya terima skrip, wah ternyata cuma Indonesia nih.
Eropa lagi, Finlandia, Kroasia, gimana akomodir semua kebutuhan untuk memaksimalkan cerita dari sore istri dari masa depan ini, Kak Mita, silakan. Saya tuh selalu paling takut kalau Yandi udah bilang gini, Mita saya punya ide. Saya langsung kayak takut karena saya takut suka tuh sama gilanya. Oke. Sikat deh. Jadi takutnya itu ya, dia suka lagi gitu ya. Iya, karena intinya jadi memang kenapa kita pilih Finland tuh bukan karena kita mau coba cari yang lebih apa ya dramatis atau apa enggak, ternyata along the way kita jalanin develop scriptnya memang kuat sekali menurutnya, kita butuh plot itu gitu. Yes. Karena kuat sekali kan, agak-agak sedikit Iya. kita bisa bocorin. Nggak bisa dibocorin, mungkin dan negara ini memang punya kuantan masing-masing untuk kebutuhan masing-masing karakter yang ada di sini ya. Jadi satu itu suka idenya Eropa, ayo aja sikat gitu, untuk bisa disupport oleh banyak teman-teman yang ada di sini untuk mengakomodir itu ya, Kanita. Iya, jadi kita coba syuting dengan tim yang sangat kecil sekali. Ya. Di Finland tuh sekitar 10 orang. Semua saling bantu, maksudnya nggak cuma saya sebagai produser doang gitu, atau yang di director doang gitu. Tetap saling satu sama lain karena timnya kecil sekali, dibantu dengan tim lokal dari Finlandia 10-12 orang total. Terus kemudian pas kita pindah ke Kroasia, krunya lebih membesar sedikit, total 34 plus dengan kru lokal dari Kroasia. Jadi memang secara produksi kami mendesainnya small team, intimate, tapi kita sudah melakukan scouting location sejak bulan Maret. Oke, jadi udah dipantau lama, masing-masing sana tinggal eksekusi aja ya. Jadi memang kita mengkalkulasikannya baik dari kreatif maupun di produksi. Waktu kita datang di bulan Maret itu, kita lihat lokasinya. Fungsinya bukan cuma untuk mengukur kemampuan produksi, tapi juga jangan-jangan Yandi ketika develop script dia menemukan sesuatu yang menarik. Jadi ketika pulang ke Indonesia di bulan Maret itu, Yandi mencoba melakukan adjustment terhadap skripnya, udah seperti dunia yang pernah kita kunjungi di Kroasia. Gitu. Begitupun juga dengan produksi sudah bisa melihat dan mengukur kira-kira kita gimana ya mendesain ini supaya cukup presisi, nggak terlalu lewat dan tapi juga nggak meleset lah dari perkiraan kita. Oke, siap. Terima kasih Kanita penjelasannya, tapi sayangnya teman-teman baru boleh lihat yang di depan kita, pengen dulu, pengen sih munculkan lebih banyak, tapi sabar, perlahan ya. Terima kasih. Kita ke jajarannya sekarang, yang pertama setelah dijelaskan proses pendewasaan karakter Joe yang berproses dari sini sampai dengan ke film ini seperti apa saat dipercaya lagi oleh yang di luar memerankan Jonathan, silakan. Oke, selamat sore teman-teman media. Wah, ini saya lihat dari belakang penuh banget. Terima kasih, apresiasi sekali sudah hadir di sini gitu, dan kami semua membawa kabar baik bahwa memang kami telah menyelesaikan syuting sore ini. Kayak rasanya gimana ya, kayak tiap kali kita ketemu kerjasama sama Yandi ini, pertama kali saya kerjasama sama Yandi pun juga project sore gitu. Terus sekarang akhirnya bisa terwujud membuat film lagi sore ini dengan lebih dalam, lebih proper syutingnya. Kayaknya selalu kita ngobrol flashback pada saat kita syuting web series tuh, wah ya kayak gak habis-habis ceritanya. Bayangin kita syuting tuh bertujuh sama pemain waktu itu web series, bertujuh ya kan? Jadi kayak waktu kita panas banget, samar gitu, dan ya itu responnya luar biasa juga gitu. Setiap kali kalau nggak sengaja saya memposting di sosial media tentang, tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Wah rame tahu nggak lagunya apa gitu, selalu rame itu. Dan puji Tuhan akhirnya di tahun ini saya dipercaya lagi menjadi Jonathan gitu, dan telah menyelesaikan film sore ini. Ya sangat-sangat berterima kasih sama Yandi dan juga Mita dan juga semua yang terlibat, karena memang karakter Jonathan ini ya bukan apa ya, gimana ya, rasanya kalau web series udah terlihat seperti apa gitu, tapi di film ini gitu banyak sekali layer-layer yang sudah diperkaya oleh Yandi gitu, dengan ya proses yang 8 tahun cukup lama itu. Dan challenging nggak sih Jonathan sekarang, dulu udah diperhatiin di web series, sekarang di film
sangat challenging karena banyak sekali yang unfinished business-nya Jonathan tuh terjawab di film ini gitu. Dan ya untuk masalah ngomongin karakternya memang masih sama, seorang fotografer, dia punya pendirian yang cukup dingin, terus tertutup juga gitu, dan punya masa lalu yang cukup bitter yang akhirnya terjawab di Kroasia ini. Oke, wah, tapi cukup segitu dulu. Saudara belum mulai banyak-banyak gitu dulu media. Tapi akhirnya setelah berapa tahun ngobrolnya berapa lama lagi dengan Yandi untuk recall Jonathan seperti apa? Karena kan di selang banyak proyek-proyek dari Yoko untuk karakter-karakter lain gitu. Ya, Yandi akhirnya ngajakin ketemu lagi dan ngobrolin baca skrip draft berapa itu ya, Januari itu apa? Ya, draft 2 atau draft 3 itu Januari akhir tahun ini. Oke. Kita baca dan ngulang, terus ngobrol juga sama Sila juga gitu ya. Dari situ proses lagi, terus reading intensnya itu dari mulai Agustus ke September gitu. Jadi ya akhirnya ngerasain begitu bedanya gitu di film sore ini dibandingkan web series gitu, karena ya permasalahannya itu cukup kompleks, terus juga relasi Jonathan sama Sorinya sendiri juga, terus backgroundnya akan lebih jelas lagi di film ini gitu, dengan penggambaran juga ya dengan kota Grozny di Kroasia, terus juga Zagreb, terus juga ada di Finlandia juga gitu. Jadi banyak yang akhirnya tuh bisa memperkaya gitu dari cerita ini sendiri. Ya, sebenarnya Tuhan yang berbulan ada untuk Bianca, terima kasih. Belum boleh sebenarnya terlalu banyak lagi. Gregetan ya, kita pengen tahu lebih banyak, tapi sabar dulu teman-teman media. Kita ke Sheila Dara, Sheila Dara kembali bersama dengan Lawrence, kembali dengan Yoko gitu guys. Ini boleh diceritakan gimana peran Sore agar terasa lebih kompleks dan juga mendalam di film ini tentunya. Dan ceritanya sedikit mungkin lagi ke teman-teman media, karakter Sore di film ini nanti akan seperti apa proses pendewasaan dari FC Resort Silakan. Duh. Dari tadi jawabnya bagus banget tapi jadi pressure. Halo semuanya, selamat sore. Di sini aku Sheila Dara berperan sebagai Sore. Sore ini sosok yang menarik banget buat aku. Tentu saja dulu juga nonton web seriesnya. Dulu tuh kayak benar-benar kayak tiap minggu tuh ngikutin terus. Aduh lama banget, kenapa sih nggak tanya-tanya jam berapa ini? Jadi kayak sebuah experience yang surreal banget tiba-tiba join di sini. Dan karakter Sore sendiri menurut aku apa ya, sosok yang sangat aku respect banget gitu sama dia, karena aku merasa banyak aspek di Sore yang aku tuh gak punya gitu, kayak kesabaran yang sangat luar biasa gitu, dan rasa cinta dan kasih sayang yang dia rasakan pada suaminya tuh besar sekali gitu, sampai bisa punya keinginan untuk memperbaiki hidup suaminya, gimana caranya supaya hidup suaminya tuh bisa hidup lebih baik. Menurut aku untuk bisa sampai ke titik itu, dia berarti pribadi yang cukup selfless sekali ya gitu, kayak sangat bisa apa ya, mementingkan orang lain dibandingkan dia dulu gitu. Dan itu sebuah aspek yang kayaknya aku nggak punya ya. Gitu, jadi karakter yang sangat menarik banget karena cukup berbeda jauh sama aku. Makanya untuk mendalami karakter Sore ini juga aku banyak ngobrol sama Yandi, kenapa sih Yandi bikin karakter Sore seperti ini, thought prosesnya tuh seperti apa sih sampai dia tercipta seperti ini gitu, untuk aku lebih bisa ngerti. Adalah Sore, istri dari masa depan ini Kalina, silakan. Ya, kalau film sebetulnya memang kita pertama kali bekerja sama dengan Imaginary, bikin Jatuh Cinta seperti di film-film. Kemudian kita bikin lagi Satu Kakak Tujuh Ponakan bersama Mandela Pictures yang awal tahun akan tayang. Terus sekarang kita memutuskan Cerita Film juga memproduksi sendiri filmnya. Dan tanpa support dari para investor, saya rasa nggak akan terjadi hari ini. Saya punya Ibu Meliana Cahyadikarta yang menginvest film ini. Boleh berdiri Ibu, silakan kalau berdiri ya. Kemudian ada
Mbak Queen. Queen juga mensupport kami. Boleh kita buat lagi, thank you. Kemudian ada Slingshot Pictures, ada Agus. Yeay. Kemudian ada Trinity Optima, 2 kelilingan Banika. Kemudian ada teman-teman Imaginary, ada Ernest dan Nita yang ikut mensupport film ini. Ada Jakarta dengan Pak Iwan. Kemudian ada Studio Artemis dari Korea dengan Asin. Kemudian kita juga berpartner dengan Art Hotel dan juga kita punya brand partner dengan Cita-Cita. Jadi cukup banyak pihak-pihak yang mensupport kami dan sangat merasa bersyukur karena akhirnya mimpi untuk memproduksi secara mandiri Cita Film terwujud berkat Suka tentunya. Nah, gimana ngobrol dengan Dionnya untuk membuat chemistry untuk Joe dan Sore? Gimana ya? Susah sama dia susah. Ya. Kita tuh menarik banget buat aku setiap kerja sama Dion dan sama Yandi. Untuk sama Yandi tuh aku udah 5 kali, sama Dion 7 kalau nggak salah. Tapi kita bertiga tuh kita ada 4 project bareng sebenarnya. Dan yang menariknya adalah setiap kali dipasangin, sebenarnya kan kayak harusnya dengan formasi yang sama tuh pasti ada beberapa hal yang tidak terulang terus gitu. Tapi malah yang menarik buat aku setiap kerja sama Yandi sama Dion itu selalu ada hal baru yang bisa dieksplor gitu. Setiap dinamika hubungan kita setiap minggu tuh beda terus. Jadi nggak ada rasa bosen. Kok gue sama lo lagi sih. Malah lebih jadi excited karena wah apalagi yang bisa dieksplor ya gitu. Dan juga enaknya mungkin karena sama dia udah beberapa kali juga memang sudah tidak ada kesenangannya di antara kita. Benar, lebih kayak mungkin dia juga udah mulai menyesal Menyesal mengenal tahun dekat. Harusnya tuh kita ada batas aja, harusnya kita profesional. Iya sih, itu karena untuk Syahana. Menarik sekali untuk teman-teman media di sore hari ini kita berikan kesempatan untuk ngobrol ya dengan jajaran cast dan filmmaker. Silakan yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya. Oke, 1, 2 dulu ya. Ya silakan. Sebentar nanti dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Oke. Saya Bagas dari Berita Nasional, mau nanya satu aja buat Mas Yandi Lawrence. Seperti yang kita tahu kan kalau jatuh cinta seperti di film-film itu kan ada elemen eksperimennya, yaitu hitam putih visual ya. Mungkin kalau dari Sore isi dari masa depan, treatment directing atau penulisannya ada juga nggak dari Mas Yandi Lawrence di film ini? Mungkin boleh ceritakan sedikit. Oke, itu aja. Terima Itu kasih. aja, baik. Terima kasih nih. Mas Edi. Iya, ada nggak treatment yang dilakukan? Ada sekali, nggak mungkin nggak bisa cerita sekali-kalinya, tapi ada. Tapi sedikit gambaran, mungkin kalau saya syuting jatuh cinta seperti di film-film, saya cukup lihat call sheet-nya, saya udah tahu adegannya gitu. Tapi kalau yang ini setiap kali kita mau take satu scene tertentu, saya harus selalu baca 5-7 scene sebelum dan setelahnya untuk memastikan kejujuran dan keakuratannya tepat karena treatment khusus itu. Jadi secara personal as a director challenging banget sih. Salah satu film yang mengakibatkan asam lambung karena mobil banget. Asal ngomongnya pasti Kroasia lah. Kalau di Indonesia nggak apa-apa. Bener. Jadi challenging di treatment itu. Tapi menurutku itu lahir karena kita bertiga gitu waktu tiap kali mau execute scene-nya selalu punya curiosity yang sama. Kita udah cukup jujur nggak ya sama dengan ini. Jadi ya proses yang menyenangkan dan walaupun bikin asam lambung dirindukan sekali proses-proses itu bersama. Ya, ditunggu seperti apa ya yang diberikan treatment oleh yang Lawrence di film Sore Istri dari Masa Depan. Ya, terima kasih Mas. Di media Indonesia mau bertanya nih ke Mas Yandi. Kan sudah sering atau beberapa kali memasangkan Dion dan juga Sheila sebagai partner gitu kan di karya-karyanya di layar kaca maupun di layar lebar gitu. Nah, sebenarnya kalau di film Sore ini memasangkan kembali Dion dan juga Sheila itu di lapisan romance yang seperti apa gitu, dan yang juga mungkin spektrum yang berbeda dengan sebagai pasangan, sebagai couple di judul-judul lainnya.
Terima kasih. Terima kasih Mas ya. Mas Andi. Sebagai suatu hint yang tidak spoiler juga kayaknya, karena Sheila dan Dion, Sore dan Dion di sini statusnya adalah suami istri, yang kalau tanya spektrum hubungannya lebih banyak mengeksplor interaksi suami istri, punya berbagai bentuk kan gitu, punya berbagai layer. Nah hal itu yang coba kita bicarakan gitu di sini, dan bekerja sama Dion dan Sheila sih. Pernah ngobrol-ngobrol dengan teman, ada temanku sesama director yang bilang dia suka bekerja di luar zona nyaman gitu, maksudnya supaya bisa bertumbuh gitu. Sementara mungkin saya percayanya saya suka bekerja di zona nyaman, karena di dalam zona nyaman bersama mereka kita hampir bisa membicarakan apapun, segala kemungkinan keraguan pribadi sebagai kreator gitu, sebagai director, writer, actor, aktris gitu, kita bisa se-vulnerable itu, dan rasanya menyenangkan sekali bekerja sama tanpa dinding itu. Jadi proses kolaborasinya menyenangkan, dan dengan kerapuan-kerapuan itu kita menjelajah spektrum relasi antara suami istri. Jadi kenyamanan yang sangat luar biasa yang bisa terjadi antara Sheila, Dion dan juga Dewa ya, Iya. di sini. Seperti itu Mas Jack. Halo Mas Jack. Siap, terima kasih. Kita dari Kompas.com mau nanya ke Mas Yandi untuk Sore Istri dan Masa Depan ini, kita perafannya kemana nih? Apakah dia dilibatkan juga atau memang sudah dilepas dari ceritanya? Itu boleh dijelaskan. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Andi. Silakan Yani. Secara personal, 3 bulan hari tidak pernah lepas dari hati saya, asli. Kita masih di kontak sampai sekarang gitu. Dan akan ada beberapa proyek juga jalan sama Tika, dan Tika tahu juga kita akan bikin Sore dari awal gitu. Kembali kita fokus ke proyek yang lain bersama saya dan Mita juga, kita lagi jalankan sesuatu gitu. Karena Sheila, karena tadi itu ada kenyamanan dan keamanan untuk mendiskusikan hampir apapun sejujurnya, literally hampir apapun gitu. Dan itu membuat kolaborasi kerjanya menyenangkan gitu. Waktu dulu kita buat series saat pandemi, di saat itu sebenarnya saya melamar Dion dan Sheila untuk jadi Jonathan dan Sore gitu. Dion sekali lagi dan Sheila baru, dan saya merasa cukup beruntung karena mereka say yes gitu. Saya pikir pertanyaan yang paling sering muncul untuk director kan, kenapa memilih Sheila, kenapa memilih Dion? Karena kita lupa bahwa di saat yang sama aktor juga memilih sutradaranya. Gitu. Jadi saya merasa kolaborasi paling menyenangkan di dalam filmmaking adalah ketika director dan aktornya sama-sama saling menginginkan. Dan di sini terjadi ya. Dion. Semoga begitu ya, cuma merasa saya aja ya. Menginginkan ya. Menginginkan ya. Sheila orang baik. Enggak, sebenarnya itu cuma harapan saya aja. Oke, siap, terima kasih Mas Andi. Seperti itu Mas Andi ya. Oke, ada lagi? Silakan. Nama aku Adi dari Kompas. Mungkin Adi sama-sama Adi ya. dari Kompas. Mungkin pertanyaannya hampir sama. Kita berapa nih kemana? Cuma karena tadi sudah ditanya, aku pengen tanya dari sudut pandangnya. Kalau misalnya ini kan fanbase-nya udah banyak ya, dan banyak juga yang suka. Masuk aku juga suka Sore ini drama series. Nah mungkin Tikanya sendiri ini nanti akan ada dibanding-bandingkan ya kira-kira, karena kan memang sebelumnya kan Tika sudah mendeliver cerita cukup baik gitu, atau sangat baik gitu. Apakah nanti akan ada kemungkinan untuk dibanding-bandingkan dengan penonton? Nah, terus juga pemilihan karakter Sheila itu mungkin bisa dipertegas lagi, kenapa sih dari dalam sisi ceritanya kenapa harus Tika tidak dilibatkan dalam hal ini? Terus dari Kak Sheila juga terbebani nggak, atau mungkin ada yang dipelajari nggak dari mungkin sharing sama Tika atau bagaimana untuk memainkan karakter ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Silakan Mas. Nanti boleh wanita menambahkan. Iya. Apakah akan ada terlibat di dalam? Ya, Tika bahkan membaca skrip ini bersama-sama dengan saya gitu. Seperti yang saya bilang, jadi ya kita sebenarnya masih bersama-sama. Kenapa milih Sheila? Sheila punya segala yang dibutuhkan untuk jadi Sore gitu. Dan apalagi takut dibanding-banding. Kalau saya pikir faktor itu tidak bisa dipungkiri akan selalu hadir ketika kita mengadaptasi sesuatu yang sudah pernah ada visualnya. Gitu. Di zaman kita membuat keluarga cuma satu, faktor itu malah jadi hal yang paling mengerikan buat Ringo dan Irina gitu. Secara image mereka komedi, ya kan waktu itu, dan orang kan sampai bilang, apakah Abah dan Uma akan membuat kita tertinggal gitu. Selalu ada, dan kita tidak bisa mencegah itu. Pada akhirnya kita semua lebih berfokus kembali ke pertanyaan awal, fokus pada apa yang mau kita ceritakan secara jujur gitu.
alih-alih berpikir bagaimana nanti akan dinilai orang dengan segala orang, tentu kita menghargai pendapat orang, tapi saat prosesnya kita mencoba jujur aja bercerita gitu. Dan kemarin juga sempat kalau tanya Sila sedikit lompatin jawaban Sila, Pak Sila terbeban, ya secara personal dan merasa, aduh aku bisa nggak ya? Tapi waktu saya cerita ke Tika juga, aku juga terbeban, dia pasti lebih bagus ya Tika. Kayak kalian ngobrol aja berdua, Saling berbeban. situasinya menurutku cukup terbuka gitu satu sama lain. Oke, kalau gitu mungkin mau tambahkan silakan dari sudut pandang produser. Iya, Tika tuh cukup terlibat sebenarnya di dalam, bahkan ketika kita sempat ada di session bareng, Tika tuh bisa bilang ini, soalnya kok kayaknya gini deh ngomongnya. Karena dia juga memiliki sore di web series, dan saya juga setuju tanpa bermaksud membanding-bandingkan, tapi saya melihat Tika di web series, saya mencintai sosok Tika di sana. Tapi ketika saya syuting di Kroasia bersama Yani, kita melihat layar, kita melihat Sheila ada di sana, saya juga mencintai Sheila sebagai sore di film gitu. Jadi rasanya saya semoga ya perasaannya sama, bahwa ketika nanti teman-teman nonton film sore, rasanya juga iya, sore Sheila dan Tika adalah dua sore yang sama-sama kita cintai. Gitu. Tetap sore bisa kita nantikan, yang kita cintai dan kita rindukan gitu ya. Nah, terima kasih Mbak Rita. Kalau Sheila boleh menjawab, tadi udah dibantu jawab, saya Mas Edi dikit ya. Iya, sebenarnya udah dibantu jawab. Halo Mas Adi, termoban atau tidak? Ya. Wah, aku tuh seperti yang tadi aku bilang, aku emang dari dulu tuh aku suka banget sama web seriesnya. Jadi kalau pertanyaan terbebani atau enggak, lo tentu saja karena mau merasa Tika berapa itu kayak, wah, aku cinta gitu. Sampai ada, aku juga sempat waktu itu kita lagi main, aku lagi main ke lokasinya Yanti, ada Katika juga, aku juga sholat Kak. Mohon doa restu. Gitu. Jadi selalu ada momen-momen dimana kayak, aduh, ini aku bisa nggak ya? Kok kayaknya banyak hal yang kayak kalau misalnya ngomongin negatif itu selalu ada gitu, kayaknya banyak hal yang aku rasanya aku ragu aku bisa achieve atau enggak. Tapi kemudian seperti kata Yami, akhirnya ya udah berusaha jujur aja sama rasa yang dirasakan, dan rasanya ketika aku ngerasa sudah cukup jujur dan sudah melakukan halnya sebaik mungkin gitu, jadinya yang penting rasanya udah nggak ada penyesalan, terlepas dari ada perbandingan atau apapun itu, karena itu pasti ada, mungkin nggak ada, tapi yang penting akunya sendiri tidak menyesal. Iya sih, benar. Bukan ada untuk silakan. Terima kasih jawabannya Mas Edi dan Rita. Saya Gregorius dari Gregoria. Pertama-tama saya mau kasih apresiasi untuk film Jatuh Cinta Seperti di Film-film yang mendapat 11 nominasi Piala Cita minggu depan. Semoga bisa membawa piala. Untuk pertanyaannya, untuk Koyandi yang pertama, berdasarkan filmografi dari film pendek dan film panjang, rasanya banyak yang tematik romance atau family. Apakah mau specialize di genre tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Kodion sama Kashila, ini kan bukan kali pertama dipasangkan jadi couple, apalagi untuk film sore ini couple-nya adalah sebagai pasutri gitu. Ada excitement apalagi untuk membangun chemistry dalam film ini? Thank you. Siap, kira itu dari sisi dia nanti ya, tadi Sheila sudah ya siap. Nah, Mas Edi dulu silakan, apakah mau memposisikan untuk family, romance gitu, silakan. Sebenarnya menemukan genre drama keluarga sejak kuliah. Jadi film-film pendek pertama itu drama keluarga, 2, 3, 4 lo bikin macam-macam selama sekolah gitu, terus bikin TA, bikin one kalau di YouTube ada sih sampai sekarang drama keluarga. Karena akhirnya sebelum lulus udah merasa lebih ke saya itu sebenarnya sensitifnya di cerita apa ya, itu udah bertanya pada diri sendiri gitu. Kayaknya drama keluarga deh gitu. Nah seiring berjalan waktu, dulu waktu ada kesempatan bikin web series, saya sadar bahwa di zaman YouTube zaman itu ya, kalau saya taruh cerita drama keluarga, kayaknya kan penontonnya rata-rata anak muda gitu, jadi kayaknya kan bukan tempatnya nih. Coba explore romance gitu, yang saya lakukan di usia 26 waktu itu 25 ya.
Akhirnya saya banyak membaca buku-buku tentang pernikahan. Satu single kerjaan baca buku pernikahan. Karena saya takut banget menceritakan gender romance, tapi karena mungkin jadi sok tahu gitu tentang apa itu relasi, mau pastikan ceritanya akurat dan benar gitu. Pada akhirnya terbentuk sendiri lebih ke tidak ada keinginan aku mau dikenal sebagai sutradara genre ini spesialis, lebih ke perjalanannya menuntun saya menemukan saya pahamnya di area itu sejauh ini. Jadi kayaknya mau cerita yang paham dulu. Apakah one day akan explore genre lain? Kalau dalam kehidupan membuat saya paham sesuatu yang lain, ya mari kita ceritakan sama-sama. Mungkin gitu kali. Silakan, terima kasih Sandy. Selanjutnya dia boleh jawab. Halo, ya kalau untuk dipasangkan sama Sila sebenarnya tadi juga udah dijawab sama Yandi juga bahwa memang jujur sama karakternya aja itu juga akan membedakan dari ceritanya sendiri gitu. Tapi ini pun juga sempat saya tanyakan juga gitu ke Yandi gitu. Yandi, lu nggak ada takut gitu kan, misalnya orang pun ngerasa kayak pemainnya ini mulu gitu, malah jawabannya malah lebih bisa diterima lagi gitu, ditabrakin aja gitu. Semakin sering dipasangin orang nggak akan ingat-ingat, oh kayaknya mirip pemain ini ya, pemain ini ya, karena jarang. Nah semakin sering makin nggak kepikir tuh kayak gitu tuh. Iya, ditabrakin aja gitu. Dan oh ya setuju juga ya. Dan akhirnya dengan jujur sama ceritanya, akhirnya karakter itu terdevelop dengan baik juga. Ditambah lagi di film story ini kami melibatkan juga pemain-pemain lokal di Kroasia gitu. Itu yang akhirnya membedakan sekali, yang akhirnya kita bekerja sama dengan baik dengan pemain teater dari Kroasia gitu, yang akhirnya kita berkolaborasi sangat baik. Dan istilahnya kayak kita reading berdua, oh ya udah bisa intens gitu. Tapi akhirnya reading bersama pemain lokal Kroasia itu ya itu menjadikan pengalaman yang tersendiri juga gitu, karena kita belum pernah gitu kayak bisa melibatkan orang luar kayak gitu. Dan itu juga mendukung juga dan memperkaya juga bagaimana hubungan karakter Joe dan Sori gitu. Ya seperti itu ya Mas ya. Ya, Jiro mau menambahkan mungkin atau cukup dari dia? Udah bagus ya. Ya, ada lagi teman-teman media di belakang, silakan boleh. Selamat sore, aku Evan dari Jakarta Cinema Club. Aku mau nanya ke Mas Yandi, berapa persen sih nanti bahasa Kroasia yang dipakai dari film ini? Terus yang kedua, apa sesuai judulnya, apakah nanti ada soundtrack dari sore gitu aja? Kita nggak ada kepikiran ke situ. Siap, Mas Yandi. Oke, mungkin dari lagu dulu ya. Ya. Ini ide yang bagus sebenarnya. Iya, wah boleh juga. Iya, tapi saya dan Mita punya beberapa lagu sejak awal, bahkan di sini udah saya tulis lagunya cocoknya. Tapi kita punya kebiasaan memastikan, kadang-kadang imajinasi kita ternyata terbatas. Begitu lapangan kita capture seperti apa, aktor deliver ternyata lebih dalam lagi, lebih hidup lagi. Kadang-kadang musik yang kita bayangkan nggak tepat. Jadi biasanya kita tunggu sampai pick up baru kita pastikan kita pakai musik ini, musik itu. Terus ada pertanyaan apa? Bahasa, saya berapa banyak nanti? Berapa banyak? Cukup banyak. Gitu bahasa Kroasia di dalam. Dan karena aktor Kroasia kan seperti yang dia bilang juga, kita bekerja dengan produser Kroasia di sana, namanya Spomenka. Ini sedikit trivia juga. Waktu mereka lihat jajaran cast-nya Dion dan Sila, dia bilang itu dalam bahasa Inggris, oh kalian memberi saya dua main karakter yang sangat rupawan dan sangat established gitu. Tidak mungkin saya memberikan kalian aktor sembarangan. Jadi dia mengeluarkan jajaran aktor-aktor Kroasia terbaik. Ini beneran. Kalau nanti udah review cast Kroasianya, teman-teman bisa cek. Dan kita sih terhormat banget ketemu mereka gitu. Dan begitu kita reading, sangat jujur gitu, berakting, sama sekali tidak ada rasa kami aktor Kroasia enggak gitu. Itu benar-benar sangat benar-benar kejujuran tuh bertemu di meja reading dan sampai di lapangan kita menikmati sekali. Jadi kolaborasi kita berjari nih. Iya. Siap. Terima kasih Mas Yandi. Oh ya Mas. Oke, selanjutnya ada lagi? Media belakang. Ada lagi? Satu pertanyaan tadi mungkin cukup? Oke, Pak. Terima kasih. Kita akan berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman-teman. Nah, di sini teman media nanti juga kalau yang ingin dorsok kami juga persilakan. Ini kita minta closing statementnya dari produser dan juga sutradara. Meminta dulu closing statementnya untuk ketemuan kita di sore hari ini bersama dengan teman-teman media. Silakan. Ya, terima kasih kepada teman-teman media, senang sekali. Setelah kita cukup bersabar ngumpetin syuting ini, saya minta sama dia, sama Yani, Mbak Sheila,
jangan posting, tahan dulu. Kita akan kasih surprise announcement kepada para media dan teman-teman nanti juga di media sosial gitu. Akhirnya kita bisa rilis 2 karakter, ada Sheila, ada Dion, dan juga yang dia akan bercerita lebih lebar lagi di film sore. Dan kita berharap di tahun 2025 nanti setelah 1 kakak 7 ponakan kita akan ketemu film sore di tahun yang sama. Di tahun 2025 insya Allah. Terima kasih Mbak Dita. Selanjutnya Mas Yandi menutup closing statementnya. Sore Istri dari Masa Depan adalah sebuah cerita yang dulu tumbuh sama-sama dengan banyak orang, dan hari ini kita semakin dewasa dalam banyak hal. Tahun depan Sore akan kita nikmati lagi bersama sebagai sebuah kesempatan untuk memaknai hubungan suami istri yang lebih dalam gitu. Semoga nanti pertemuan kita di bioskop bisa menghangatkan setiap hubungan suami istri yang ada dan memberi harapan buat hubungan yang mau menikah. Wah, tepuk tangan yang saya lagi. Terima kasih. Kita akan berfoto bersama lagi. Boleh silakan berbentuk diri.